semuanya, pernahkah kamu merasa cepat lelah, pusing, dan sering pucat? Itu bisa jadi tanda kamu terkena anemia loh. Anemia masih menjadi masalah kesehatan yang besar di Indonesia, terutama pada remaja putri dan ibu hamil. Sekitar 1,76 hingga 1,92 miliar orang di dunia menderita anemia, yang setara dengan prevalensi sekitar 23-24% pada tahun 2019-2021. Hal ini menunjukkan bahwa anemia merupakan masalah kesehatan yang sangat besar secara global. Kelompok yang paling rentan terhadap masalah anemia adalah anak usia dini atau balita, perempuan hamil, dan perempuan usia subur. Penyebab utama anemia secara global adalah defisiensi zat besi. Namun kekurangan folat, vitamin B12, vitamin A, serta penyakit inflamasi juga menjadi penyebab penting. Anemia merupakan masalah yang lebih umum di negara-negara dengan prevalensi rendah, dengan prevalensi tertinggi di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Untuk data epidemiologi di Indonesia, prevalensi anemia pada wanita usia 15-49 tahun sekitar 30,6%. Prevalensi anemia pada remaja putri meningkat dari 22,7% pada tahun 2013 menjadi sekitar 32% pada tahun 2018. Anemia pada balita juga tinggi dengan prevalensi sekitar 38,5 yang meningkat sejak tahun 2007. Prevalensi anemia di Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk provinsi dengan prevalensi anemia yang tinggi, khususnya pada ibu hamil dan remaja putri. Prevalensi anemia ibu hamil di Jawa Tengah juga tinggi, yakni sekitar 43,5% hingga 57,1% pada data terbaru 2023. Prevalensi anemia pada remaja putri di Jawa Tengah juga tinggi, yakni sekitar 57,7%, yang menunjukkan masalah defisiensi zat besi yang sangat nyata pada kelompok ini. Prevalensi anemia di beberapa kabupaten atau kota seperti Kota Semarang menunjukkan variasi. Misalnya, prevalensi anemia ibu hamil di Semarang sekitar 12,8%. Namun, angka tersebut berbeda antar wilayah kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Wah, tinggi juga ya prevalensi anemia. Sebenarnya apa sih penyebab anemia? Apa sih? Jadi, faktor resiko atau penyebab munculnya anemia adalah yang pertama, faktor gizi. Asupan zat gizi yang tidak adekuat, khususnya kekurangan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin A menjadi penyebab utama. Misalnya, konsumsi makanan sehari-hari yang lebih banyak bersumber dari nabati dengan bioavailabilitas zat besi rendah, jarang makan lauk hewani, serta kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan. Semuanya dapat menghambat penyerapan zat besi. Pada anak-anak, pemberian ASI eksklusif tanpa fortifikasi zat besi yang terlalu lama juga bisa meningkatkan resiko anemia. Apalagi pada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kedua, status gizi. Kondisi kurang energi kronis pada ibu hamil, gizi kurang maupun stunting pada anak sangat erat kaitannya dengan anemia. Tubuh yang kekurangan energi dan zat gizi tidak mampu membentuk hemoglobin secara optimal, sehingga lebih rentan mengalami anemia. Ketiga, infeksi dan penyakit. Infeksi kronis seperti cacingan, malaria, atau gastroenteritis terbukti berhubungan erat dengan anemia. Infeksi ini bisa menyebabkan kehilangan darah maupun mengganggu metabolisme zat besi. Penyakit kronis lainnya seperti tuberkulosis atau HIV juga dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam memproduksi sel darah merah. Keempat, menstruasi dan kehamilan. Menstruasi yang berlebihan atau tidak teratur pada remaja putri seringkali menyebabkan kehilangan zat besi yang cukup besar, sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia. Pada ibu, jarak kehamilan yang terlalu dekat serta jumlah kehamilan yang tinggi dapat menguras cadangan zat besi tubuh. Akibatnya, resiko anemia pada kehamilan berikutnya akan meningkat. Kelima, perilaku kesehatan. Kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil masih rendah. Padahal, tablet tambah darah sangat penting untuk mencegah anemia. Selain itu, kebiasaan melewatkan sarapan atau pola makan yang tidak seimbang juga menjadi faktor yang sering ditemui di masyarakat. Keenam, faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Begitu juga dengan lingkungan yang kurang sehat. Misalnya, penggunaan air minum yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi parasit usus yang akhirnya berujung pada anemia. Jumlah anggota keluarga yang banyak juga memperbesar risiko kompetisi dalam pemenuhan gizi, terutama keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah. Lalu yang terakhir adalah akses layanan kesehatan.
Masih banyak ibu hamil yang belum memanfaatkan layanan antenatal care secara optimal. Padahal, layanan ini sangat penting untuk deteksi dini anemia dan pemberian intervensi tepat waktu. Selain itu, rendahnya edukasi gizi bagi remaja putri, ibu hamil maupun keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pencegahan anemia dini. Lalu, kalau kita terkena anemia itu, Apa sih yang terjadi pada tubuh kita? anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin, hematokrit atau jumlah eritrosit lebih rendah daripada kadar normal, sehingga berkurang kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Etiologi anemia secara umum dibagi menjadi 3 mekanisme utama, yaitu kehilangan darah, berkurangnya produksi eritrosit, serta meningkatnya penghancuran eritrosit. Nah, ketiga mekanisme ini terjadi secara terpisah maupun bersamaan, tergantung dari penyebab yang mendasari. Nah, kehilangan darah dapat bersifat akut maupun kronis. Pendarahan akut biasanya terjadi akibat trauma, operasi, atau pecahnya pembuluh darah sehingga darah itu kehilangan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan pendarahan kronis seringkali berasal dari pendarahan kecil tetapi secara berulang, misalnya akibat tukak lambung, wasir, polip usus, atau menstruasi yang berlebihan yang dalam jangka panjang menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Selain perdarahan, anemia juga disebabkan oleh berkurangnya produksi eritrosit atau meningkatnya destruksi sel darah merah atau hemolisis. Nah, produksi eritrosit dapat terganggu karena kekurangan zat gizi seperti zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Lalu ada gangguan sumsum tulang atau penyakit kronis yang memengaruhi hematopoiesis. Sementara itu, hemolisis dapat terjadi akibat kelainan bawaan seperti talasemia, spherositosis herediter, dan defisiensi enzim G6PD, maupun karena faktor luar seperti infeksi malaria, autoimun, obat, ataupun racun. Dengan demikian, pemahaman etiologi anemia sangat penting agar penanganan dapat disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Adapun faktor fisiologis yang menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap anemia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui bahwa perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi, menyusui, dan juga kehamilan. Nah, ketiga kondisi tersebut mengakibatkan perempuan itu lebih rentan terhadap anemia. Nah, pada saat kehamilan, plasma darah pada ibu hamil itu mengalami produksi yang lebih besar dibanding produksi sel darah merah, sehingga terjadi anemia fisiologis secara sementara. Selain itu, kebutuhan zat besi dan nutrisi lainnya meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin, sehingga apabila tidak memadai akan menyebabkan anemia. Terjadi pula pada saat menstruasi dan juga menyusui mengalami kehilangan darah lebih banyak dan juga asupan nutrisi yang lebih besar, sehingga dapat memicu anemia. Yang ketiga adalah pertumbuhan fisik. Pada masa pertumbuhan, anak-anak dan juga remaja membutuhkan zat besi yang lebih besar untuk mendukung volume darah dan juga pembentukan sel darah baru. Nah, kekurangan zat besi dalam kondisi ini dapat menyebabkan anemia. Yang keempat adalah usia. Pada usia lansia itu lebih rentan terhadap anemia karena adanya penurunan fungsi organ dan juga gangguan penyerapan nutrisi. Yang kelima adalah kelainan hormon atau gangguan metabolisme. Kondisi gangguan hormon eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang juga termasuk faktor fisiologis yang memengaruhi anemia. Teman-teman, anemia merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan dampak serius bagi manusia. Anemia bukan hanya masalah kekurangan darah biasa. Anemia bisa menjadi kondisi medis serius yang dapat berdampak luas pada hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, fungsi organ, psikologis, hingga produktivitas. Beberapa dampak anemia diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap sistem tubuh. Pada sistem kardiovaskular, anemia dapat menyebabkan peningkatan detak jantung. Hal ini karena tubuh berusaha mengkompensasi kekurangan oksigen dengan memompa darah lebih cepat. Kemudian, jantung juga bisa bekerja lebih keras yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembesaran jantung atau gagal jantung. Kemudian ada risiko angina atau nyeri dada atau infark miokard yang menjadi meningkat, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Kemudian, pada sistem saraf, anemia dapat menyebabkan sakit kepala kronis karena otak kekurangan oksigen, pusing dan vertigo, terutama saat berdiri tiba-tiba atau hipotensi ortostatik,
gangguan konsentrasi dan memori akibat penurunan suplai oksigen ke otak, dan dalam kasus berat bisa juga terjadi neuropati atau gangguan saraf perifer. Selanjutnya, pada sistem pernapasan, anemia dapat menyebabkan sesak napas atau napas menjadi cepat dan pendek. Hal ini karena tubuh mencoba meningkatkan asupan oksigen. Pada sistem pencernaan, anemia bisa menyebabkan nafsu makan menurun. Kemudian perubahan pada mukosa mulut seperti mulut kering, bibir pecah-pecah, lidah membengkak dan sakit, sariawan, gusi dan mukosa mulut yang terlihat pucat atau luka di sudut bibir. Dan pada anak-anak, anemia bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan penurunan berat badan. Kemudian pada sistem kekebalan tubuh, anemia bisa menyebabkan penurunan fungsi imun sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian luka juga bisa menjadi lebih lama sembuh karena kurangnya oksigen dapat memperlambat regenerasi sel. Yang kedua, dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Anemia dapat menyebabkan penurunan energi dan produktivitas seperti mudah lelah, bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Kemudian tidak mampu bekerja secara optimal sehingga menurunkan produktivitas di sekolah atau tempat kerja. Kemudian bisa terjadi gangguan psikologis. Anemia bisa membuat kita menjadi lebih mudah marah, depresi ringan, perasaan tidak bertenaga, dan rasa tidak berdaya yang bisa mengganggu kondisi psikologis kita. Anemia juga dapat menyebabkan penurunan kualitas tidur dan bahkan gangguan tidur kronis. Serta yang ketiga, dampak khusus pada kelompok rentan. Yang pertama, pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan resiko kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah atau BPLR menjadi meningkat. Kemudian resiko kematian ibu saat persalinan karena kurangnya cadangan darah, dan janin bisa mengalami anemia bawaan atau keterlambatan perkembangan. Yang kedua, pada anak-anak dan remaja, anemia bisa membuat kinerja sekolah bisa menurun karena kurangnya konsentrasi dan energi. Kemudian gangguan tumbuh kembang seperti tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otak terganggu, serta perkembangan motorik dan kognitif yang lambat. Kemudian kita juga bisa lebih rentan terhadap infeksi. Serta yang ketiga, pada kelompok lansia, anemia bisa memperburuk penyakit kronis seperti gagal ginjal, jantung, atau Alzheimer. Penanggulangan anemia yang sudah terjadi. Saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan anemia. Pertama, melalui suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil untuk mencegah kekurangan zat besi. Kedua, fortifikasi pangan seperti tepung terigu yang diperkaya zat besi, asam folat, dan vitamin B kompleks untuk menambah asupan gizi masyarakat. Ketiga, adanya program aksi bergizi di sekolah yang meliputi sarapan bersama, olahraga, minum tablet tambah darah, dan edukasi anemia. Keempat, dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan hemoglobin di UKS, posyandu remaja, dan puskesmas. Dan yang terakhir, kampanye gizi seimbang secara luas melalui sekolah, media, maupun tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya konsumsi makanan bergizi. Upaya-upaya ini sudah berjalan dan menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka anemia, khususnya pada remaja putri dan ibu hamil di Indonesia. Penanggulangan anemia dengan metode stepwise. Anemia bisa dicegah bahkan sebelum kasus muncul di suatu wilayah. Pencegahannya dapat dikaitkan dengan pendekatan stepwise dari WHO. Pada step pertama, wawancara faktor risiko. Upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi gizi seimbang sejak dini, misalnya membiasakan remaja untuk mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, hati, ikan, dan sayuran hijau, serta menambah vitamin C agar penyerapan zat besi lebih maksimal. Edukasi ini bisa dilakukan di sekolah, posyandu remaja, maupun melalui kampanye di media sosial. Selain itu, kepatuhan remaja dalam minum tablet tambah darah juga perlu terus dipantau. Kemudian, pada step kedua, pemeriksaan fisik dilakukan pemantauan rutin tinggi badan, berat badan, dan tanda-tanda klinis anemia seperti konjungtiva pucat atau mudah lelah.
Walaupun belum ada kasus, pemeriksaan ini penting untuk memetakan kelompok yang beresiko seperti remaja putri dan ibu hamil agar intervensi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, step ketiga, pemeriksaan biokimia, dilakukan screening kadar hemoglobin secara berkala minimal setahun sekali pada remaja putri. Jika hasilnya baik, mereka tetap diberikan tablet tambah darah secara preventif, yaitu 1 tablet per minggu untuk mempertahankan status zat besi. Data hasil pemeriksaan ini nantinya bisa diintegrasikan ke Dinas Kesehatan agar wilayah tetap terpantau. Dengan pendekatan stepwise ini, penanggulangan anemia tidak hanya menunggu kasus terjadi, tetapi benar-benar mencegah sejak dini. Mulai dari edukasi, pemeriksaan fisik, hingga screening laboratorium, semuanya bertujuan agar wilayah yang masih bebas kasus tetap bisa dipertahankan sebagai zero anemia. Yuk, jaga pola makan dan rutin minum tablet tambah darah. Lawan anemia untuk masa depan yang lebih sehat. Dadah!